Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solusi banjir Zero Delta Chi. Alhamdulillah, sosialisasi saya selama 12 tahun mengharapkan pemerintah dalam mengelola hujan harus disimpan untuk mencegah banjir dikabulkan oleh Allah SWT melalui kebijakan Bapak Dirjen Sumber Daya Air, yaitu Zero Delta Chi, strategi pemerintah tangani permasalahan banjir. Nah, penjelasan Bapak Dirjen bagaimana mengendalikan banjir di masa depan, bagaimana menata perilaku air, keseimbangan daerah aliran sungai terganggu. Nah tadi, karena hutan ditebang, dibakar, akhirnya runoff-nya tinggi, 80%, yang menyerap sedikit. Nah ini buku saya, hujan harus disimpan, ini prinsipnya sama dengan Zero Delta Chi, yaitu menyimpan hujan. Ini buku saya bisa didapat di Shopee. Kemudian karena beban das sudah tidak ada ruang untuk air, ya, karena yang terbuang 80%, yang untuk air cuma 10%. Jadi harusnya berbalik. Untuk air itu 80%, yang terbuang 15% atau 10%. Kondisi saat ini sampai 2024 terbalik, dampaknya banjir, kekeringan dan longsor. Bisa berefek pada banjir. Nah, betul, ini Bapak Dirjen udah paham dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Ya, ini benar. Ini sesuai petunjuk Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 dalam buku saya itu. Jadi hujan harus ditampung lewat embung-embung, waduk, kolam tandon, danau, setu, dan lain-lain. Di IKN kita sudah menerapkan konsep Zero Delta Chi. Nah ini Bapak Menteri atau Bapak Dirjen juga sudah menerapkan strateginya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 12 tahun 2014 lampiran 1 halaman 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa reformasi drainase yang diperlukan adalah membalikkan pola pikir masyarakat. Nah tadi masyarakat masih membuang hujan dan pengambil keputusan serta akademisi. Jadi yang sekarang pengambil keputusan sudah benar untuk menyimpan hujan dengan Zero Delta Chi. Hanya sekarang akademisi dan masyarakat yang masih belum melakukan. Bahwa apa yang dilakukan masyarakat, pemerintah termasuk para akademisi yang mengembangkan drainase pengatusan itu drainase konvensional yang sekarang kita lihat faktanya puluhan tahun dilakukan seperti itu, dibuang hujan, justru sebenarnya bersifat destruktif. Destruktif ini merusak, menghancurkan, memusnahkan. Jadi meningkatkan banjir di hilir, kekeringan di hulu dan tengah, dan penurunan muka air tanah serta dampak ikutan lainnya. Hal ini pada akhirnya justru akan meningkatkan perubahan iklim global. Nah, tadi bersifat memusnahkan. Nah, ini banyak yang meninggal nih, 12.097 orang. Ini data 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian juga merusak, menghancurkan. Nah, yang mengungsi menderita dan mengungsi 41.174.000 orang.
Nah, mungkin sekarang udah bertambah karena bencananya meningkat terus. Nah, seperti ini Zero Detaki Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Jadi tadi karena DAS rusak, sekarang mulai tahun 2019 KLHK membuat program Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Saat ini yang meresap hanya 12%, yang terbuang 78%. Nah, mungkin diharapkan kalau udah Zero Detaki dilakukan, nanti masa depan run off-nya tinggal 25%, infiltrasi 65%. Nah, ini pasti banjir menurun. Ini permen KLHK nomor 61 tahun 2014. Ini kebetulan permennya umurnya sama berlakunya, udah 10 tahun. Nah, ini informasi dari KLHK, rehabilitasi lahan kritis seluas 207.000 hektar, 10 kali lipat dari tahun 2018. Nah, ini sudah dimulai yang tadi Gerakan Nasional Pemulihan DAS. Nah, insya Allah ini terus dilakukan dengan biaya yang selalu ditambah, sehingga DAS kita akan pulih, bencana banjir akan menurun. Dapat menyerap 9,2 juta Mendes. Jadi dengan kegiatan tersebut menyerap tenaga kerja 9,2 juta. Nah, ini pembibitan masih dilakukan terus karena programnya rencananya sampai 2030. Tahun 2030 direhabilitasi. Nah, kalau dasnya baik, penurunan laju erosi di dam atau bendungan waduk menurun. 15 das dan danau prioritas. Penurunan frekuensi banjir dan longsor. Pasti ini. Jelas sudah ada manfaatnya, walaupun sedikit, harusnya seluruhnya. Jadi ada 4.125 das yang perlu dipulihkan. Nah, ini semua das sehat pada tahun 2030, insya Allah. Nah, ini operasi bendungan di musim hujan. Nah, kemarin yang banjir Kota Serang itu bendungan penuh. Nah, operasinya harusnya begini. Operasi di musim hujan itu bendungan harus diberi ruang untuk tampungan debit banjir. Jadi muka air normalnya enggak dalam posisi di pelimpah. Tadi kalau di pelimpah kan penuh muka air normalnya. Jadi waktu musim hujan, khusus untuk musim hujan ini emannya di bawah pelimpah. Diberi tampungan debit banjir. Ini sesuai Instruksi Menteri PUPR Antisipasi Badai La Nina, 205 bendungan dikosongan. Ini prinsip Zero Detaki selama turun hujan tidak ada debit yang menambah di sungai maupun di drainase. Jadi disimpan dulu. Nah, ini Permen PU nomor 11 tahun 2014. Ini Zero Detaki bak tandon kolam detensi. Jadi pemanfaatan sarana detensi dalam pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya adalah untuk menampung air hujan dengan volume tertentu. Air hujan yang ditampung pada sarana detensi selanjutnya dapat digunakan untuk aktivitas bangunan gedung dan atau dialirkan ke saluran drainase kota pada saat hujan telah selesai. 2-3 jam setelah hujan selesai untuk mengurangi beban puncak banjir. Ini ada di halaman 56. Nah, kemudian ini Permen PU nomor 12 tahun 2014. Dalam drainase ramah lingkungan, justru air kelebihan pada musim hujan harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak mengalir secepatnya ke sungai. Nah, berarti ini disimpan. Namun diusahakan meresap ke dalam tanah.
guna meningkatkan kandungan air tanah untuk cadangan pada musim kemarau. Konsep ini sifatnya mutlak. Nah, ini mutlak. Harus di daerah beriklim tropis dengan perbedaan musim hujan dan kemarau yang ekstrim seperti di Indonesia. Lampiran 1 halaman 4. Nah, jadi begini, dari jalan-jalan itu semua diresapkan melalui sumur resapan. Ini prinsip zero detraki. Selama turun hujan tidak boleh debit di drainase maupun di sungai bertambah atau meningkat. Jadi harus ditahan dulu. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.